النحو زين الفتى والفقه عليته. فمن عدا منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تقريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang ahlul kitab itu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, amanna billahi, beriman siapa kami, billahi, kepada Allah, wa ma unzila, dan kepada sesuatu kitab suci, unzila yang diturunkan apa, ma, kitab suci itu, alaina, atas kami, Al-Quran. Wa ma unzila, dan kitab suci unzila yang diturunkan apa, ma, kitab suci itu, ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, berupa suhuf, tidak berbentuk kitab utuh tetapi lembaran-lembaran. Wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan kepada Nabi Yaqub, wal asbab, dan putra-putra Nabi Yaqub yang disebut dengan asbab, auladihi, putra-putranya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan sesaudaranya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan sesuatu kitab suci yang diberikan apa ma itu, Musa kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, Taurat dan Injil. Musa mendapatkan Taurat, Isa mendapatkan Injil. Wan nabiyuna, dan para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diberikan kepada para nabi yang lainnya. Membuka pemahaman, peluang, ada ajaran kitab suci, lembaran-lembaran suhuf yang sangat mungkin juga diberikan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh misalkan, yang tidak kita ketahui. Apakah ini juga membuka kemungkinan bahwa dugaan nabi-nabi yang ada itu adalah orang-orang suci yang diyakini sebagai tokoh agama-agama yang ada di dunia? Kita tidak bisa mengiyakan dan kita tidak boleh menafikan. Zarathustra dengan ajaran Zoroasternya, apakah Zarathustra itu seorang nabi yang khusus untuk bangsa Persia? Allahu a'lam. Tetapi isi dari ajaran Zoroaster banyak membenarkan munculnya nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Karena Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam mempelajari Zoroaster, ajaran
Zarathustra. Begitu juga kemarin saya jelaskan Buddha dengan ajaran kebudaannya. Apakah begitu juga dengan Taoisme dan lain-lainnya? Allahu a'lam. Selagi tidak ada dalil, posisinya mauquf, ya. Tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Dan para nabi-nabi ini juga mendapatkan sesuatu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak membedakan kami di antara seorang pun dari mereka. Ini ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu kemudian ikut fitnah yang mengatakan Nabi Sulaiman menyimpan kitab sihir di bawah singgasananya. Kita tidak perlu mendengarkan fitnah tuduhan bahwa Nabi Musa memiliki penyakit kelamin. Kita tidak perlu mendengarkan omongan orang yang mengatakan Nabi Ayub sakit borok sampai menjijikkan. Kita tidak perlu mendengarkan omongan bahwa Nabi Uzair putra Allah, Nabi Isa putra Allah. Semua itu adalah sesuatu yang menyalahi kebenaran. Dan kita tidak boleh menafikan satu nabi dari nabi yang lainnya. Oh, lebih mulia Nabi Musa. Kalau Nabi Isa kan tidak jelas bapaknya. Itu kan omongannya orang Yahudi. Semua adalah nabinya Allah. Semua adalah pilihan-pilihan Allah, orang-orang terkasih, kinasih Allah. Maka kita beriman, ya, inilah ajaran Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitasdiq, dengan membenarkan, wa takdzib, ya, dan mendustakan. Kita tidak membeda-bedakan. Satunya dibenarkan, satunya didustakan. Kita tidak seperti itu. Nah, sementara orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa tapi mendustakan Nabi Isa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Ta'ala muslimuna, berpasrah diri, mukhlisuna, tulus fil ibadati, dalam ibadah, hanya kepada Allah. Wa may yabtaghi, dan siapa yang menginginkan ghairal islami, kepada selain Islam, dinan, agama, ingin ada agama lain selain Islam, fala yuqbala, maka sama sekali tidak akan diterima minhu, darinya. Wa huwa, sedangkan adapun dia, man itu, fil akhirati, kelak di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kalau ada orang yang mengklaim ada agama selain Islam dan agama itu benar, hati-hati, dia akan rugi kelak di akhirat, lima sirihi, karena tempat kembalinya. Dikatakan rugi karena tempat kembalinya nanti di akhirat. Ilan nari, kepada neraka, al-mu'abbadati, yang langgeng, yang selamanya alaihi, atas man itu. Maka dikatakan khasirin, rugi, berpuluh tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun hidup di dunia, ternyata kehidupan akhiratnya adalah neraka yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah kita kemudian memahami bahwa tidak ada agama kedua yang sama-sama benar. Ya, Anda jangan terjebak dengan paham sinkretisme, semua agama benar. Yang ini disponsori oleh gerakan-gerakan mengatasnamakan kemanusiaan, mengatasnamakan toleransi, ya. Tidak begitu. Kemudian datang kepada semua tempat ibadah, menyembah Tuhan yang di sana, Tuhan yang di sini, dengan meyakini semua agama benar, hanya caranya berbeda. Kalau memang semua agama benar, apa tujuan para rasul, para nabi diutus? Apa kemudian disyariatkannya terjadi pembelaan agama dengan peperangan? Li'ilahi kalimatillah hiyal ulya. Apa kemudian tujuan para nabi menyampaikan risalah agama? Ini yang tidak dipahami oleh
sebagian orang-orang yang mengatasnamakan dirinya kelompok toleransi dan kemanusiaan. Toleransi yang paling baik dan sejati adalah saling menjaga diri, tidak menyakiti, dan beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Selesai. Bukan mencampur adukkan sholawatan di gereja. Nanti kemudian yang mereka akan menyanyikan lagu haleluya di masjid. Hati-hati kalau kemudian umat Islam digiring, dibawa terus mengadakan kegiatan ritual keagamaannya, ya, Maulid Nabi, dibaan, berzanjian di gereja. Jangan salahkan kalau kemudian nanti mereka akan haleluya di masjid dan musala-musala. Mau kalian tempat suci kalian akan didatangi mereka dengan alasan imbal balik. Loh, kalian kan sudah kami terima, welcome, datang ke gereja kami, tinggal kami, mana balas budinya? Mau jawab apa? Ini harus cerdas. Nah, kok kebetulan yang dipegang adalah ormas Islam, tokohnya misalnya, ya, semua politik, semua ada konspirasi. Maka tidak boleh kita ketika melihat ada seorang oknum ketua gerakan pemuda Ansor misalkan, kemudian menjaga gereja, itu oknum. Ya, kalau kita kembali pada garis haluannya, para masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama tidak ridho. Toh sudah ada petugasnya. Dalam tata negara ini ada polisi. Nah, kalau kemudian yang menjaga ini adalah ormas Islam, apa enggak diadu domba sesama umat Islam? Tapi kalau yang bertugas adalah memang petugas keamanan, stabilitas nasional, bangsa, negara, sudah. Kenapa harus pakai seragam itu? Ini kan kami ingin membantu polisi, begini saja. Kalau Anda ingin maksa bantu polisi, Anda pakai seragam khusus yang disediakan oleh kepolisian. Ini adalah petugas menjaga stabilitas keamanan bangsa. Jangan pakai bansernya. Banser itu jaga pengajian, banser itu jaga kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Selesai. Kalau memang ingin kegiatan sosial, teruskan kegiatan sosial yang sudah dilakukan, bakti-bakti, bersih-bersih. Tapi urusan gereja jangan diperpanjang agar tidak menimbulkan keresahan sama umat Islam. Selesai. Solutif. Yang dipentingkan baju bansernya apa? Pribadinya. Kalau Anda ingin menjaga toleransi, yang penting pribadinya. Ya sudah, tidak harus bawa nama-nama banser. Kan begitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Akhirnya kan ribut sana kemari, ada tuduhan oleh berempah. Setiap jaga bergereja dapat berapa? Siapa yang dapat? Anak buahnya, anggotanya, kok melu. Akhirnya kemana-mana omongan. Sudahlah, hentikan kerisauan itu. Toleransi ada jalan lain, ada solusi lain. Pihak keamanan bangsa negara ini sudah cukup banyak, polisi, ya, TNI. Kalau mereka kekurangan, pakai seragam yang sudah disepakati oleh pihak yang berwajib. Saya melihat begitu di beberapa tempat yang mungkin personilnya kekurangan untuk menjaga lalu lintas, ada petugas yang dilibatkan. Ada pemerintah daerah punya Satpol PP, sudah ada garis strukturalnya, sudah ada. Kecuali memang ingin cari muka, ingin cari perhatian, kecuali memang ada oknum yang ingin menjual nama banser, dia dapat berapa, Allahu a'lam. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan fitnah itu tidak terjadi. Kalau terjadi, hentikan. Kalau tidak ingin mendapatkan tolanah Jamiah Nahdlatul Ulama. Mau sampai kapan? Nah, ini kembali kepada ajaran Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifah, bagaimana? Aila, artinya tidak. La
yahdillah, tidak memberi petunjuk siapa Allah qauman kepada suatu kaum kafaru yang telah berlaku kufur. Siapa kaum itu? Ba'da imanihim, setelah berimannya mereka. Wa syahidu, dan menyaksikan mereka, ay wa syahadatuhum, syahadat mereka, persaksian mereka, annar rasul haqqun, bahwasanya Rasulullah benar. Wa qad ja'ahumul bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti, argumentasi, al-hujjah-hujjah, al-zahirat, yang jelas, ala sidqin nabi, atas kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh kalau ada orang yang dahulunya membenarkan Nabi Muhammad tapi kemudian meralat kembali kepada kekufurannya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan adapun Allah la yahdi, tidaklah memberi petunjuk siapa Allah al qaumadz zalimin, kepada kaum yang aniaya, ai al kafirin. Al qaumadz zalimin di sini adalah al kafirin, orang-orang yang kafir. Ulaika, adapun mereka, al qaumadz zalimin itu, jazaohum, ialah adapun balasan mereka, anna alaihim, bahwasanya atas mereka laknatullah, ialah atas mereka adapun laknat Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia, ajma'in, seluruhnya. Ini Al-Quran mengajarkan kata laknat ya, tetapi lihat, perhatikan bagaimana kepada karakternya, apakah pada pribadi-pribadinya, karakternya. Yang dilaknat siapa? Al-qaumadz zalimin. Sudah sebutkan, Allah melaknat kaum yang zalim, Allah melaknat beserta malaikat, beserta manusia seluruhnya, melaknat orang-orang yang zalim. Sudah, jangan kemudian sebut namanya Donald Trump. Tunggu dulu, takut nanti di akhir hayatnya masuk Islam, gimana? Donald Trump laknatullah, jangan dulu. Ini contoh yang tidak benar ya. Kalau dia masih hidup, ada peluang masuk Islam. Perkara dia sudah mati, lain, sudah tidak ada kesempatan. Jadi Fir'aun laknatullah tidak masalah, sudah mati. Abu Jahal, Abu Lahab, sudah jelas kematiannya. Tetapi yang masih hidup dan saat ini masih kebijakannya merugikan umat Islam misalkan, sekalipun kafir, jangan dilaknat-laknat dulu. Ini strategi dakwah, ini adalah akhlak Islam ya. Tapi kalau karakternya, siapapun yang zalim dilaknat oleh Allah. Meskipun itu fulan, jangan sebut fulan namanya. Meskipun itu kiai fulan, jangan sebut namanya ya. Kalau dia saat ini kebetulan bergelar kiai, syekh, siapapun, tapi masuk kaumul zalimin, hati-hati. Dan di sini juga ditafsiri kaumul zalimin siapa? Al-kafirin. Jangan sembarangan kan. Jadi kata laknat memang ada dalam Al-Quran, tetapi mana yang untuk dikonsumsi oleh kalangan sendiri dan mana yang untuk disampaikan pada orang lain. Tidak jalan dakwahnya itu kalau kemudian dalam kehidupan bermuamalah, interaksi sosial dengan masyarakat luas, dibolehkan dengan tanpa aturan memanggil orang lain non muslim dengan panggilan kafir. Rusak nanti katanya. Tapi sesama kaum muslim, itu si fulan itu kafir karena dia penganut agama selain Islam. Sudah jelas. Tapi kemudian diucapkan di depan umum, di publik, media massa, ditunjukkan langsung, tunjuk hidung, ini kafir. Jadi gurauan, jadi lecehan, dan menimbulkan kecemasan. Terjadilah provokasi, terjadilah adu domba, tatanan dosa. Siapa yang kemudian membangkitkan fitnah kalau begitu? Nabi, contoh bagaimana Nabi memanggil keluarganya, pamannya yang jelas-jelas kafir. Apakah dipanggil dengan gelar kekafirannya? Enggak. Disebut paman, disebut namanya dengan akhlak agar tertarik masuk Islam.
Lalu bagaimana dengan turunnya tabbat yada abi lahabi wa tab? Itu Al-Quran, firman Allah. Tidak sembarangan kemudian setiap ada orang dari keluarganya dibacakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai suatu ketika Rasulullah melarang seorang sahabat untuk menyebut kekufurannya Abu Jahal di depan Ikrimah ibnu Abi Lahab. Apa? Ibnu Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Jangan sebut masalah kekufurannya Abu Jahal atau permusuhannya Abu Jahal di depan anaknya. Memang jelas sudah kafir, musuhnya Islam, musuhnya Nabi. Dan Ikrimah juga tahu sejarah itu, tapi tidak usahlah disebutkan di depannya, karena menghargai keislaman putranya ini, perasaannya yang muslim ini. Nah, sementara di tatanan masyarakat ada yang kadang-kadang menyebutkan kejelekan orang tuanya, padahal anaknya orang baik-baik, anaknya orang yang saleh, santri, kemudian disebutkan pepaan tukang tenung jika santri. Mi pola anak apa yang syafaat kasih sepuh kareng tuan cek deh cari. Oh, tapi kan benar pepaan tukang tenung. Nah, bukan soal kebenaran. Tidak semua kebenaran boleh sembarangan disampaikan ke depan umum. Begitu juga akhlaknya Rasulullah ketika ada putranya tokoh munafik Mekah, Abdullah bin Ubay. Tak boleh cerita tentang keburukan Ubay bin Salul. Dijaga lisan ini. Setidaknya hormati yang hidup, hormati yang sudah Islam, kan begitu. Ini seluruhnya yang melaknatnya, khalidina fiha, kekal abadi fiha, di dalam laknat itu, lakna awina, dalam laknat atau neraka itu. Al-madlul biha, yang ditunjukkan terhadap al-laknah atau an-nar itu, alaiha, atasnya. La yukhaffafu, yang tidak diringankan, anhum, dari mereka, al-adzabu, apa siksaan, walahum, dan tidak pula mereka itu, yundharun, diperhatikan, yumahhalun, atau ditunda, tidak ada penundaan. Yundhar di sini adalah ditunda, tidak ada penundaan, langsung dimasukkan ke neraka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Siapa mereka? Alladzina mim ba'di dzalika, setelah hal tersebut. Kalau di dunianya masih sempat bertaubat, meskipun sempat kafir, sempat berbuat zalim, berbuat kafir, tapi kemudian sebelum kematiannya masuk Islam, bertaubat, ya. Wa aslahu, dan berbuat baik atau memperbaiki amalahum, pada amal perbuatannya. Fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lahum, kepada mereka, rahimun, lagi Maha Penyayang, bihim, terhadap mereka. Ada peluang orang kafir masuk surga, syaratnya segera masuk Islam, bertaubat dari kekufurannya, dan jemput ajalnya dalam kondisi husnul khatimah. Nah, ini nyambung dengan keterangan yang kitab Abuya berikut ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin. Ila an qala, wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula, sesungguhnya seseorang,
la ya'mala, sungguh beramal atau niscaya beramal siapa seseorang itu, rajul itu, bi amali ahli jannati, dengan amalnya penghuni surga, fima yabdu, pada sesuatu, yabdu yang tampak terlihat, linnasi, bagi manusia. Di pandangannya manusia yang terlihat orang itu beramal amalnya ahli surga. Wa huwa min ahli nar, sedangkan adapun dia adalah termasuk penghuni neraka. Hakikatnya kelak akhir dari kehidupannya dia akan menjadi ahli neraka. Tapi yang terlihat di pandangan manusia secara zahir tampaknya terlihat beramal amalnya ahli surga. Tetapi di akhirnya dia kemudian terpleset beramal amalnya ahli neraka dan mati dalam kondisi tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Nah, hadis ini menafsiri hadis yang pertama ya, yang di atas itu. Fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab. Hadis ya. Dan ini ditafsiri ulang oleh hadis berikut ini. Wa innar rajula, dan sungguh seseorang, la ya'malu, sungguh atau niscaya beramal orang itu, rajul itu, bi amali ahli nar, dengan amal perbuatan penghuni neraka. Selama hidupnya selalu beramal amalnya ahli neraka, amal buruk, fima yabdulin nas, pada sesuatu yang tampak terlihat bagi manusia. Manusia melihatnya begitu, minum khamr, berzina, mencaci maki, tidak ada amal baik yang terlihat. Wa huwa min ahli jannati, sedangkan adapun dia termasuk ahli surga, penghuni surga. Setelah terakhir masuk Islam, yang tadinya hidupnya menyembah berhala, beragama selain Islam, semua perbuatan dosa dihalalkan karena sudah ajarannya membolehkan, misalkan dari pelacuran, minum khamr, perjudian, ternyata di ujung akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah, diterima taubatnya oleh Allah, mati husnul khatimah. Ini ya, nyambung tadi yang di ayat ya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Al-Qur'annya sudah jelas ya. Ada pengecualian. Memang orang-orang yang zalim, yang kafir itu nasnya adalah neraka abadi selamanya, kecuali ada kesempatan di dunia sebelum mati masuk Islam, masih ada kesempatan. Dan banyak, tidak sedikit kisah tentang orang yang pertaubatannya begitu menakjubkan. Masih mudanya dia non muslim, belajar ilmu hitam untuk kekebalan tubuh ya. Semua seantero wilayah yang dia kenal takluk sama dia. Bahkan suatu ketika dia itu bertarung dengan kelompok lawannya, dikeroyok, dibuang ke selokan, ditimbun dengan timbunan reruntuhan bangunan atau tanah. Secara logis ini mati sudah, tapi masih diberi kesempatan hidup. Ngamuk dengan ilmu kekebalannya itu, lalu adu tanding, datang ke markasnya dan menang. Gara-gara pertandingan itu dia disegani. Nah, setelah disegani, akhirnya lawannya menjadi kawan. Tambah kuatlah dia, tambah kuat. Kebetulan dia itu kos-kosan, satu kosan dengan seorang muslim ya, Ustadz Yusuf dari Bangkalan. Setiap hari sholat. Kadang si fulan ini pulang larut malam dalam kondisi mabuk ya, atau memang minumnya di tempat kos-kosan itu. Sementara di sampingnya Ustadz Yusuf ini yang seorang santri, seorang ustadz, sholat. Tapi aneh, ketika dalam kondisi mabuk, bacaan sholatnya Ustadz Yusuf ini masuk Bismillahirrahmanirrahim, padahal mabuk. Jadi kalau hidayah taufik sudah turun, kapanpun, dimana, memang benar ada usaha
untuk menjemput hidayah taufik dengan cara bersihkan diri, pakaian seperti kita hari ini. Ini adalah usaha menjemput hidayah taufik, pakaiannya bersih, berwudu, datang ke majelis ilmu di tempat yang mulia. Ini ikhtiar. Tetapi tidak menutup kemungkinan cara yang kedua, didatangi oleh hidayah dan taufik, dan jarang. Yang sering banyak diturunkan oleh Allah ketika kita berikhtiar datang kepada tempatnya hidayah dan taufik itu, datang ke majelis ilmu dengan adab sopan santun. Tapi yang datang kepada orang dalam kondisi mabuk, aroma mulutnya penuh dengan aroma khamr, itu jarang. 1001 bahkan. Nah ini si fulan dapat hidayah, tapi dia diam-diam belum menyatakan keislamannya. Sampai ada satu peristiwa yang menyebabkan dia kecelakaan, sepeda motornya ada di atasnya, dia tertindih, tapi diberi kesempatan hidup lagi, masih selamat. Naik sepeda motor kembali ke kos-kosannya, langsung nyari ustadz itu. Mana ustadz itu sebenarnya? Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, kenapa? Saya sudah lama memendam keinginan masuk Islam. Sejak sampean baca bismillah itu, saya sudah terus mendengar nasihat-nasihat dengan itu, sampai ada kejadian cerita bahwa kecelakaan. Di saat kecelakaan jatuh ke suatu tempat, entah jurang ya, sepeda motornya salto kena ke dia. Nggak tahu gimana ceritanya ya. Kalau secara kronologi kecelakaannya sudah mati ini, tapi dijaga, masih diberi kesempatan hidup. Subhanallah. Anehnya dia dalam kondisi masih kafir itu bilangnya apa? Masih bilang sesuatu yang sering dilafadzkan oleh orang Islam. Dia pintar baca astagfirullah bisa, tapi mikir-mikir, loh saya kan bukan seorang muslim kok baca istighfar, karena bergaul dengan orang Islam. Nah, ini contohnya orang muslim yang saleh menularkan kesolehannya kepada orang non muslim yang kemudian masuk Islam. Akhirnya singkat cerita berjodoh dengan seorang muslimah, punya anak, jadi santri Sukorejo, prestasi, bisa jadi anaknya jadi syafaat untuk orang tuanya ya. Ini hidayah kalau turun ya. Alhamdulillah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya jelas, jangan bangga dengan amal kebaikan yang itu masih ada kemungkinan terpeleset di akhir hayatnya, mati su'ul khotimah. Jangan pesimis dengan keburukan yang itu masih berpeluang di akhir hayatnya beramal-amal saleh, bertaubat yang diterima, husnul khatimah. Ayat hadis ini bukan berarti menjustifikasi, oh kalau begitu tidak usah beramal lah, toh nanti pada bagian akhirnya saja yang ditentukan. Bukan begitu. Yang sudah berjuang saja belum tentu selamat, apalagi yang memang bermalas-malasan. Ila para amatia atau betul mun atau ini bukti nah pada orang anakku amal fokus diberi nama coba. Ini kan informasi ada yang seperti ini, tapi yang ternyata kebanyakan umumnya yang terjadi ketika dia merawat kebaikannya, istiqomah dalam kebaikannya, maka keistiqomahnya itulah yang mengantarkan dia husnul khatimah. Salah satu tanda orang nanti di akhir hayatnya husnul khatimah, dia ngaji, talabul ilmi. Maka santri insya Allah seburuk-buruknya oknum santri akan kembali kepada ajaran gurunya, menjadi santri kembali husnul khatimah. Ini syafaatnya ilmu. Bagaimana dengan syafaatnya Rasulullah? Bagaimana dengan syafaatnya Al-Quran? Bagaimana dengan syafaatnya sholawat? Maka dengan banyak amal soleh inilah yang paling setia menemani kita. Ada ucapan ya, orang yang sudah di alam barzah cerita kepada orang yang sudah hidup melalui dialog ruh, datang dalam mimpinya bertemu. Setelah saya kumpulkan, setelah saya cari, saya pilih
di antara sekian banyak orang yang akan setia menemani saya satu persatu. Dimulai dari istri. Kalau di dunia kan istri, wah sudah aku cinta padamu, sayang padamu. Begitu sudah mati suaminya, mungkin dia masih bertahan 1 pekan, lihat kuburannya, menangis kadang-kadang, mendoakan. Tapi apakah dia tidur bersama kuburan? Minta dipendam juga di dalam kuburan? Pulang ke rumahnya, punya keluarga. Ya. Apalagi sudah selepas iddah, masih mbok enom ya, dilamar. Ada yang lebih soleh. Sementara kan kehidupan berjalan. Ini sudah mati. Gimana? Ala kebon. Todo si mati kuburan. Mutemu wakil nangila dengan swarga kan. Nurok angkok apa nurok dua? Kan begitu nanti. Orang perempuan kalau masa hidupnya pernah menikah beberapa kali, meninggal, menikah lagi, meninggal atau firaq ya. Kalau firaq jelas sudah. Tapi yang meninggal ini ada kan? Ummu Salamah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala. Tanya ke Rasulullah karena beliau punya suami namanya Abu Salamah. Ulah luar biasa cintanya, pasangan ideal. Begitu sudah wafat Abu Salamah, Rasulullah datang melamar. Repot ini, ditolak, menjaga kesetiaannya kepada Abu Salamah. Ini yang terbaik. Tapi dengan santun beliau, Ummu Salamah menyampaikan, saya sudah tua ya Rasulullah, saya sudah berumur. Ya, kalau engkau berumur, aku lebih berumur. Tetap maju Nabi. Saya sudah banyak anak ya Rasulullah. Kalau kemudian saya mendampingi panjenengan, khawatir nanti anak-anak saya membebani panjenengan. Anakmu ya anakku. Ya iya sudah. Bismillah. Dinikahi Rasulullah, siapa yang tidak bahagia? Tapi namanya wanita ya bertanya suatu ketika, ya Rasulullah, bukankah di antara wanita ini ada yang menikah beberapa kali? Artinya suami yang pertama meninggal dunia, menikah lagi. Seandainya diteruskan ya, seperti aku ya Rasulullah, kan begitu. Tapi tidak mengatakan begitu Siti Ummu Salamah. Apa jawabannya Rasulullah ketika ditanya bagaimana nanti statusnya di akhirat? Ikut siapa? Dengan suami yang mana? Makanya Nabi menjawab, kalau suaminya itu semuanya orang baik-baik, akan dipilih. Si wanita ini diberi kesempatan oleh Allah khiyar untuk memilih. Di antara suamimu itu, siapakah yang paling baik akhlaknya kepadamu? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, tapi nanti kumpul di surga dengan suami yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Kadang anak itu nggak terima ya, ibunya menikah 2 kali dengan bapaknya, bapak kandungnya. Kemudian setelah bapak kandungnya menikah, ibu ini kan punya kehidupan lain yang untuk terus dilanjutkan, menikah lagi. Namanya anak masih tetap pada ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Kadang kalau tidak dijaga ada rasa kecewa dengan ibu kandungnya yang menikah lagi. Hati-hati nih, jangan sampai su'ul adab kepada orang tuanya. Sudahlah, tenang. Kalau toh bapak kita yang sudah meninggal dunia itu lebih baik akhlaknya, maka ibu kita akan bersama bapak kita di surga Allah. Begitu. Jadi ada harapan. Qalu wa aktsaru man yakhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah. Mereka salafus saleh berkata, waqtaru, dan paling banyak kondisi man orang yakhsha alaihi atau yukhsha alaihi yang ditakutkan atasnya su'ul khatimah. Apa kondisi su'ul khatimah? Wal iyadu billah. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al mutahawin bis salati, orang yang menganggap ringan, meremehkan terhadap salatnya. Orang yang mudah dan sangat dikhawatirkan su'ul khatimah adalah orang yang meremehkan salat. Wal mudminu li syurbil khamri, dan orang yang terus-menerus
atau pecandu peminum khamar, pecandu minuman khamar, tidak bertaubat, tidak berhenti dari kecanduannya. Wal aqli walidayhi, dan durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini hati-hati, sangat mudah matinya su'ul khatimah. Kiaskan juga kepada al-aqli walidayhi adalah orang tua ilmu. Santri yang durhaka kepada gurunya sangat mudah matinya su'ul khatimah. Walladhi yu'dhil muslimina, dan orang yang menyakiti orang Islam, hidupnya nyakiti sesama muslim, tetangganya disakiti dari omongannya, dari perbuatannya, selalu nyakiti orang muslim. Tapi kalau sama orang kafir rukun-rukun saja, sementara dengan orang Islam nyakiti terus. Ini mudah matinya su'ul khatimah. Wa kadzalika, dan demikian pula, seperti demikian itu al-musirruna 'alal kabair, orang yang terus-menerus berbuat dosa besar, tidak berhenti, terus berbuat dosa besar sampai mati. Ini sulit ya, jadi orang baik, jadi orang yang husnul khatimah. Wal mubiqati, dan perkara yang membuat celaka, alal mubiqati, terus menerus pada perbuatan yang membuat celaka, dosa besar dan sesuatu yang membuat celaka di akhirat ya. Alladzina lam yatubu ilallahi minha, orang-orang yang tidak bertaubat, siapa mereka? Alladzina, itu kepada Allah, dari al-kabair wal mubiqat, dari dosa besar dan perbuatan yang mencelakakan itu. Wa yakadu yadullu dzalika, dan hampir atau nyaris menunjukkan kepada hal tersebut firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, summa kana aqibatul ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian ada akibat buruk orang-orang yang berbuat keburukan ya, berbuat as-su'a kepada keburukan, bahwasanya orang itu kadzdzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu, dan ada mereka terhadap ayat-ayat Allah itu yastahzi'una, meremehkan. Nah, orang yang meremehkan salat itu berarti meremehkan ayat-ayat Allah. Bukankah perintah salat itu adalah perintah Al-Qur'an, ayat Allah? Nah, orang yang meremehkan Quran berarti meremehkan ayat Allah. Nah, ini yang sulit diharapkan kebaikannya. Matinya su'ul khatimah. Masuk surga, mudah-mudahan masuk surga karena masih ada la ilaha illallah. Tapi sulit, harus dibersihkan di neraka, entah berapa lama di sana. Mudah-mudahan dijauhkan ya. Jaga sholatnya, jaga ibadahnya ya. Termasuk kekalahan santri ketika pulang ke masyarakat, ketika sudah meninggalkan rutinitasnya di pesantren, wiridnya ditinggalkan ya. Pada akhirnya yang ringan-ringan ditinggalkan, yang utama akan ditinggalkan. Apa? Sholatnya ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.